Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, selamat datang di podcast seru, sharing edukasi ringan dan unik. Nah, hari ini di episode pertama hari ini ditemenin sama Tika. Dan hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber kita pada hari ini. Ini adalah dosen di Politeknik Nasional yang baru saja menyelesaikan gelar S3-nya dan sudah meraih gelar doktor. Langsung saja kita sambut ini dia Ibu Purnami alias Ibu Emi. Iya. Apa kabar Bu Emi? Halo, kabar baik Tika. Sehat ya? Sehat Banget ya. Kemarin habis liburan pasti lebih sehat ya. Ya, itu obat penyakit orang-orang tertentu yang sudah lama nggak liburan, kasih liburan langsung sehat. Iya benar. Apalagi kemarin habis sibuk banget ngurusin studinya, terus tiba-tiba liburan kan jadinya harusnya udah ter-recharge ya teman-teman ya. Pasti lebih energik lagi sekarang. Nah, kita boleh tahu nggak nih sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, kesibukannya sekarang apa? Setelah kemarin menyelesaikan sekolah. Oke, sekarang kesibukannya merampungkan sebenarnya urusan administrasi dari penelitian kemarin, kemudian juga mau daftar wisuda. Dan juga masih ngajar di kampus Politeknik Nasional untuk adik-adik di semester 4 mata kuliah agrowisata dan juga kewirausahaan Tika. Nah, boleh cerita sedikit nih, kan Ibu ngambil S3 dan sekarang sudah selesai dan doktor itu lewat beasiswa. Boleh dong sharing sedikit sebelum kita bahas tentang, kan karena ini podcast untuk Hari Kartini ya, boleh sharing sedikit gimana sih ceritanya kok bisa akhirnya dapat beasiswa, terus bagaimana sistem beasiswanya ini? Oke, jadi sebenarnya kemarin waktu habis lahiran ya, itu kan ada masa cuti 3 bulan. Jadi pas 3 bulan itu ngerasa kok kayaknya pengen nggak jauh dari anak. Sedangkan kalau kita kerja itu kan di kampus full ya, pagi betul. sampai sore sampai malam gitu. Ada rasa itu mungkin karena anak pertama juga, jadi ngerasa apa ya yang bisa dilakuin, ya udah coba apply beasiswa. Rencananya apply beasiswa itu untuk tahun depan, karena biasanya pengalaman teman-teman sebelumnya mereka apply dulu, mereka persiapan dulu kurang lebih setahun, setelah itu daftar baru keterima. Kemarin iseng gitu loh, iseng coba cari LOE-nya dulu, kemudian tes TOEFL, kemudian surat-surat rekomendasi dan lain-lain. Dan ada tuh beasiswa pendidikan Indonesia BPI dari Kemdikbud, kemudian didanainya dari LPDP juga. Jadi itu skemanya lebih dominan untuk dosen. Akhirnya daftar, ternyata lolos dan itu ngambil Di tahun yang sama di tahun juga yang berarti sama ya? tahun 2021 awal. Setelah itu ada pilihan untuk pilihan kampus sebenarnya. Jadi apakah kita mau di kampusnya di luar atau di sini di Bali gitu kan. Nah, di Bali pilihan salah satunya itu adalah pariwisata di Universitas Udayana. Mulai galau lagi tuh karena kan anak baru berumur sekian bulan Iya, ya. betul. Baru umur 3-4 bulan. Jadi akhirnya udah ambilnya yang di Bali Di aja. Bali Jadi studi tetap jalan, anak juga tetap sama kita. Kemudian berbagai pertimbangan lainnya juga. Dan akhirnya udah lanjutlah di Universitas Udayana di Fakultas. Berarti untuk mengajarnya cuti belajar. Nah, jadi waktu itu juga ada informasi yang cukup singkat dan cepat ya, perubahan informasi waktu itu. Ternyata yang dapat beasiswa itu wajib tugas belajar. Nah, awalnya minta izin sama Pak Direktur itu kan adalah izin belajar. Jadi tetap ngajar, tetap nyetaf gitu. Ternyata beberapa waktu kemudian ada surat informasi dari pusat bahwa semua dosen yang lolos BPI itu wajib tugas belajar gitu loh. Nah, akhirnya itu plus minusnya juga sih, lebih banyak plusnya. Jadi lebih banyak plusnya, kita lebih bisa fokus kuliah. Okay. Terus lebih banyak waktu juga untuk ngurus anak waktu itu. Dan berasa sekarang. Jadi beberapa teman-teman yang mungkin di luar beasiswa pendidikan Indonesia, di luar BPI itu mereka tetap nyetaf ya, tetap terikat untuk jabatan di kampus, tetap ngajar full juga. Itu masih belum terkejar untuk kuliahnya. Jadi ketika kita tugas belajar, dosen dituntut untuk wajib atau fokus ke kuliah, sangat-sangat membantu.
Jadi kuliahnya lebih cepat selesai juga ya, karena emang tugas belajar nggak ada nyetaf juga, Mhm. berhenti juga menyetaf sementara waktu, ngajarnya juga berhenti sementara waktu, jadi fokus untuk, ke sekolahnya. Dan Betul kemarin, betul sekali, Kak. mungkin, bisa sedikit diceritain ngangkat apa sih untuk disertasinya kemarin? Oke, kalau kemarin disertasinya itu ngangkat terkait tentang pengembangan subak lestari di Kota Denpasar sebagai daya tarik wisata berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat, basic saya itu memang S1 S2-nya pertanian, S3-nya pariwisata di Polnas, itu ngajarnya di usaha perjalanan Mhm. wisata. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan antara pertanian yang ada dengan, pariwisata, ya. Jadi kalau orang bilang Denpasar memang masih punya sawah ya atau punya subak. Kakak tahu nggak ada subak Eee di Denpasar? Tahu, kalau ada Subak tahu. Kalau, sawah itu udah semakin sedikit. Rumahnya Tika juga kan deket sama persawahan tuh, Kertelangu. Ada Subak juga di sana, di Mhm. Kertelangu itu. Jadi, sedikit tahu ada Subak itu dari Bu Emi juga, karena Oke. sempat diajak beberapa kali kan kerja sama sama Bu Emi. Oh, Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi, sebenarnya subak itu sendiri kalau kita lihat fungsinya sangat, multifungsi sekali ya. Jadi tidak hanya untuk lahan untuk bertani mhm, saja, tapi berbagai, macam misalnya sebagai ruang terbuka hijau, sumber oksigen mhm, juga, kemudian sumber pangan juga. Nah, bagaimana kita menjaga subak yang masih ada di Kota Denpasar ini, itu kita kolaborasikan dengan sektor pariwisata mhm. tadi. Karena kalau kita hanya berbicara tentang petani saja, sekarang kemarin perhitungannya pendapatannya per bulan itu jauh di bawah UMR. Jadi bagaimana kita, mengkompilasi beberapa sektor lainnya agar orang-orang tetap mau tertarik ya Mhm. ke dunia pertanian, terutama anak-anak muda yang sekarang Betul betul. sangat banyak meninggalkan kayak gitu, Apalagi Tika. sekarang, di TikTok itu juga banyak banget yang jadi petani muda. Ada salah satu konten kreator di Kintamani kalau nggak salah jadi petani, bawang. Nah, itu kan berarti kita sebenarnya bisa mengedukasi juga anak-anak muda, apalagi Mhm. anak-anak kecil yang masih kecil itu bisa berarti kita ajak ke sana untuk berwisata juga ya, mengenalkan lingkungan di, persawahan sebenarnya ada ini dan lain ya, Bu, ya. Iya, betul sekali. Lalu yang selanjutnya adalah ibu sebagai seorang perempuan dan, sebagai seorang tenaga pendidik, mendidik sebagai dosen juga, lalu memiliki, 1 orang putri yang masih, kecil juga, masih ya, masih anak kecil Mhm. gitu. Bagaimana caranya membagi waktu untuk menjadi, seluar biasa itu, super mom ya istilahnya ya, bisa kemana-mana nih masuk. Mhm. Jadi, besoknya bisa datang ke acara ini, tapi bisa jadi ibu juga, terus jadi ngajar juga dan lain sebagainya. Oke, ini juga masih belajar ya, saya yakin juga banyak ibu-ibu di luar sana yang sangat luar biasa, tantangannya, kemudian experience-nya juga menjadi ibu baru gitu. Nah, kalau ini saya cerita di pengalaman yang sudah Iya, saya lalui ya, Tika, ya. Jadi, yang pertama itu kita harus komunikasi dengan mhm, pasangan. Jadi saya dan suami itu komunikasi bagaimana model atau sistem yang akan kita anut gitu, agar agar apa ya, itu kayak satu pemahaman yang menjadi pondasi sebelum kita memutuskan ke yang mmm, lain. Misalnya kayak pola asuh anak. Kalau zaman dulu mungkin atau, sekarang pun juga masih banyak ya, kita biasanya nitip ke orang tua, mhm, ya ke kakek neneknya mhm, gitu. Kalau saya pun juga masih nitip, tapi mhm, dalam jangka waktu yang durasi yang lebih pendek mhm, gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat anaknya juga bener-bener, apa ya, sangat daya geraknya tuh sangat tinggi ya, aktif. Jadi kasihan di kakek neneknya biasanya kalau mhm, terlalu lama, dan ini juga bisa menjadi, menjadi satu, apa ya, menjadi satu hal, untuk menjadi kualitas, eee, kakek neneknya mhm, untuk ngempu si anaknya ini iya, justru lebih berkualitas karena mhm, waktunya juga terbatas iya gitu betul kan. betul, Dan kita tetap memberikan ruang kepada orang tua kita, mhm, kepada kakek neneknya ini untuk udahlah menikmati masa tuanya, iya misalnya dengan benar, jalan-jalan, ikut heeh, organisasi, pensiunan atau apa gitu, iya, itu yang pertama. Yang kedua PR-nya adalah ketika kita memutuskan untuk anak kita ini kita sekolahkan, mhm, daycare ya, di playgroup. Kita merasa sangat was-was sebenarnya dulu mhm, ya, apalagi masa pandemi. Tapi mau nggak mau kita sangat butuh. Jadi mhm, yang kita lakukan adalah kita survei, saya pribadi itu survei sampai lebih dari 20-an daycare waktu lebih itu. dari 20, Betul, pertama kita survei dari kenyamanan anaknya, ya, kemudian si guru-gurunya, mhm, gimana sih perlakuan guru-gurunya di depan dan di belakang misalnya. Kemudian, eee
jarak dari rumah tempat Heeh. tinggal kita, kemudian biayanya juga. Ternyata biaya untuk penitipan anak ya dan sekolahnya anak ini cukup banyak ya, Cukup besar cukup besar pengeluarannya. pengeluarannya. Jadi itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, akhirnya kita juga memilih untuk anak ini karena juga tipe anaknya suka dengan orang-orang baru, lingkungan baru, pengen main juga. Kalau di sana kan pilihan permainan itu juga banyak ya. Lebih Jadi banyak. kita memilih oke kita sekolahin anaknya, kita titip di sana dan kita memilih jam yang fleksibel. Jadi ketika kita nggak ada kegiatan sama sekali di kampus ataupun di tempat lain, ya udah kita nggak usah sekolahin gitu. Jadi kita aja gitu. Nah, terus cara yang berikut itu adalah pada saat kita kuliah gitu, pada saat kita mengajar di kampus, sekarang kan generasi Z yang menjadi mahasiswa kita, ada beberapa yang generasi Y juga ya, tapi beberapa orang gitu. Beberapa, sedikit sih. Itu sangat apa ya, sangat berbeda pola pembelajarannya dengan zaman kita dulu. Dulu kan jarak antara usia mahasiswa dan dosen itu jauh banget ya, baby boomers ngajarin generasi Y. Kalau sekarang generasi Y ngajarin generasi Z atau generasi X ngajarin generasi Z. Kita nggak bisa terlalu mendikte mereka, tapi bagaimana menjadikan mereka itu sebagai teman sharing. Teman sharing, dan juga kita melihat sekarang perkembangan AI itu kan sangat luar biasa ya Tika ya. Betul. Jadi gimana kita juga bisa paham itu meskipun mungkin bukan bidang kita khusus IT gitu kan. Tapi paling enggak ketika mahasiswa membuat satu karya tulis atau satu PowerPoint gitu, kita bisa cek, oh ini buatnya di mana gitu loh. Dan kita pun juga bisa memanfaatkan itu sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan kayak kemarin misalnya ada beberapa materi yang saya refresh kembali, saya pakai beberapa kayak Gamma gitu kan. Kemudian selain itu juga pakai beberapa aplikasi yang lain. Nah di situ saya lihat kalau hanya mahasiswa dikasih tugas kemudian mereka kerjakan, sebenarnya 5 menit 10 menit selesai. Iya betul. Jadi tugas kita itu adalah apa? Pendalamannya. Jadi pendalamannya dari pengalaman yang sudah kita dapatkan itu yang kita sharing kepada mahasiswa. Jadi tugas yang menjadi tugas dosen itu adalah sebagai fasilitator, bagaimana mentransfer ilmu dan pengalaman ini, dan kemudian mahasiswa juga bisa sharing ke kita. Mahasiswa cerita, Bu kemarin saya bikin logo misalnya selain di Canva itu ada pakai Look a Design namanya Bu. Oh oke, saya juga baru tahu. Jadi kayak sharing seperti itu. Iya, sharing jadinya banyak yang kita dapat juga dari mahasiswa juga ditukar pikiran gitu ya. Betul. Jadi bukan tipe-tipe ngajar dikte kayak zaman dulu lagi. Agak sulit, agak mental takutnya. Kadang tuh ngomong sama papan gitu ya. Jadi dosen atau gurunya ngomong sama papan, yang ngomong sendiri mahasiswanya nggak ngerti itu apa yang dijelasin. Tapi kalau sekarang lebih bagus emang pendekatannya ya masing langsung dari hati ke hati gitu istilahnya. Karena mereka kan lebih suka tuh kalau pendekatannya emang diperhatikan seperti itu ya. Bu Emi sendiri ngerasain nggak gimana tuh ngajar anak-anak itu emang harus dari hati ke hati begitu? Ya sebenarnya sekarang juga masih dalam proses ya. Saya juga masih belajar Tika. Jadi kemarin pun ketika saya kuliah, saya melihat beberapa tipikal dosen ya. Ada dosen yang memang tipe yang seperti ini, seperti itu gitu. Jadi yang bagus-bagus itu saya ambil, kemudian saya olah dan saya belajar bagaimana caranya untuk dalam tanda kutip ya ATM, amati, tiru, tapi juga modifikasi. Karena kan beda kalau kita di sini vokasi ya, lebih banyak ke praktek. Jadi hal itu yang saya pegang betul, apa pengalaman dan ilmu yang sudah kita dapat di kuliah kita juga sharing ke mahasiswa yang menjadi mahasiswa. Bahas tentang pendidikan ya. Nah, sekarang boleh nggak di-sharing sedikit bagaimana caranya untuk memilih pendidikan yang baik untuk anak? Apalagi tadi sudah dibahas tuh, Ibu sampai milih 20 tempat untuk pendidikannya si anak Ibu ini, namanya Danika ya. Untuk si Danika ini gimana ke depannya? Bagi Ibu peran pendidikan itu kan penting. Nah, cara untuk memilih pendidikan itu seperti apa? Karena yang kita tahu sekarang apalagi sosial media sudah sangat besar, betul kan? Dan banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, yang bisa kita tampung, tapi kita juga semakin bingung nih ke depannya memilih akan menyekolahkan anak ke sini atau ke A, ke B atau ke C. Oke. Saya cerita dulu ya Tik ya. Jadi sebelum anak saya lahir itu saya juga udah ikut kelas parenting ya secara online. Di situ saya belajar bagaimana menjadi
orang tua idaman gitu. Jadi tidak mengatakan kata jangan gitu kepada anak, atau tidak anak itu tidak terpapar gadget gitu. Tapi kalau misalkan ikut kelas parenting itu buat ibu penting atau enggak? Penting. Oh penting, oke. Penting kalau di usia saya ya, itu penting menurut saya. Tapi mungkin bisa online, bisa offline, atau kelas parenting itu juga bisa ngobrol dari teman kita yang tim ahli atau memang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, itu juga masuk kelas parenting. Oke. Nah, jadi waktu itu saya berpikir, oh oke, saya mau jadi seperti ini. Nah, ketika lahirlah si anak kita, agak sulit memang kita benar-benar seidealisme itu gitu, seidealis harapan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi kita memang mengontrol ya, berusaha untuk meminimalkan kayak penggunaan gadget misalnya, atau mengatakan kata jangan. Bukan yang nggak boleh, tapi kita minimalkan gitu. Karena kalau kita benar-benar nggak boleh, kita sendiri jadi orang tua yang stres mungkin ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah kita penting untuk tahu tipe-tipe anak. Ini saya belajarin juga ketika dulu ikut Indonesia Mengajar. Jadi apakah anak kita tertariknya terhadap dia akan mudah menerima terhadap gerak, suara atau musik misalnya, gambar, tulisan atau apa. Nah, itu juga kita harus gali dari si anaknya kita sendiri gitu. Kalau saya lihat sih anak saya itu lebih ke gerak gitu. Makanya dia kayak sekarang ada temen yang buka les renang, yaudah saya daftarin, dia ikut gitu, dan kebukti sih emang teman saya sendiri pun juga bilang, wah ini ngidam apa kemarin gitu loh. Jadi karena dia usianya masih 3 tahun gitu kan, jadi kayak masih cukup dini juga, tapi ternyata ada yang usia 2 tahun juga. Nah, di situ sih saya bukan menekankan dia bisa berenang gitu loh, dia bisa gaya dada, gaya kodok gitu, bukan gitu. Tapi bagaimana dia menyalurkan energinya dalam bentuk gerakan, dan juga untuk kesehatannya dia, dan melatih keberaniannya dia gitu loh. Jadi setelah saya pelajarin apa sih manfaat berenang untuk anak-anak gitu. Jadi itu yang saya dapatkan sekarang. Nah, berikutnya lagi adalah kita melihat juga model sekolah ya, dan menyesuaikan dengan usianya. Jadi mungkin ada yang berpikir, oh anak saya hebat loh 3 tahun udah bisa baca. Saya pribadi mohon maaf, saya juga nggak minta anak saya 3 tahun bisa baca gitu, karena 3 tahun atau 4 tahun misalnya nanti itu lebih kita ngajarin mereka untuk sensoriknya gitu loh. Jadi mereka bisa tahu, oh ini barang keras, ini lembek, ini untuk apa ya, misalnya di sekolah gitu, gurunya atau miss-nya bikin kayak hujan buatan. Nah, dikasihlah barang misalnya gelas, payung, sapu. Kalau hujan itu apa nih yang harus diambil? Jadi problem solvingnya mereka tahu, oke, ngambil payung. Kehidupan sehari-hari, cara makan sendiri, pakai tangan, pakai sendok, atau misalnya pakai sumpit gitu misalnya, atau pakai garpu. Jadi hal-hal yang memang menjadi kehidupan sehari-hari, cara mereka memecahkan masalah itu yang lebih kita tekankan. Mengenal huruf, mengenal angka, menurut saya nanti di usia pada saat mereka TK itu juga nggak masalah, karena setelah mereka menyukai pelajaran ya, menyukai cara belajar, baru mereka akan menyukai pelajaran tersebut. Iya, betul, kalau mereka dipaksa sedini mungkin untuk tahu huruf, tahu angka gitu. Memang sih nanti kan SD itu katanya sekarang dites ya, harus bisa baca gitu kan. Katanya harus bisa menulis. Betul. Setidaknya nulis namanya sendiri atau nama orang tuanya gitu katanya. Betul. Mungkin akan ada pergeseran ya sambil nunggu dia SD gitu kan. Siapa tahu nanti ada perubahan pola pikir yang memang kalau kita lihat di beberapa negara lain, kayak kemarin saya sempat baca juga di Finlandia gitu kan. Itu nggak ada PR di sana, tapi siswanya memang pintar gitu, pintar dan kreatif, itu yang kita harapkan. Agak sulit ya. Pembicaraannya agak sulit ya kalau misalkan tidak ada PR itu ya, kalau di sini kebanyakan tugas kayaknya. Libur juga 1 minggu kayak tugasnya setiap hari ada. Setiap dosen tuh pasti ngasih tugas. Kayak dibawa itu hutang liburan jadi ya. Nanti habis liburan dibayar hutangnya ya. Oke. Jadi lebih ke sekarang karena masih kecil ya, masih exploring dulu ya, mengenalkan dulu hal-hal yang, kalau misalkan dia sekarang lagi hobi apa selain berenang? Hobi teriak ya. Itu kayak di luar kendali deh. Emang semua anak kecil begitu kayaknya. Dia hobi tari Bali juga, karena dia sudah bisa menari. Ya mengikuti musik sih biasanya. Jadi karena lihat kakak sepupunya nari di Banjar, nari Rejang waktu ini, ngelihat ibunya juga nari Rejang, jadi setiap ada gamelan dia kayak
nari, tapi mungkin bukan yang nari lemah gemula gitu, kayak mungkin nari topeng gitu ya, karena matanya dia sambil kayak gini. Apa nggak mau dilesin nari juga itu, Bu? Mungkin setelah les renang ini atau mungkin nanti kita akan bertahap biar nggak begitu banyak les juga, jadi kita harus lihat juga kadarnya gitu. Kemudian yang lain itu dia juga ya pada sama seperti anak-anak lainnya ya, kayak coret-coret, warna-warni kayak gitu, gambar-gambar seperti itu. Terus dia mulai hobi masak-masak juga gitu. Kadang hobi menyanyi juga. Nyanyi juga. Nyanyi juga kayak gitu. Jadi saya pikir sih Danica sama juga sama anak-anak yang lain dan suka explore hal-hal yang baru, hal-hal yang aneh-aneh dan di luar jangkauan dari orang tuanya ya. Jadi karena ibu dan bapaknya tuh sibuk, terus anaknya udah kemana gitu ya. Dia sempat juga gini, kayak sekarang kan sinetron ya, sinetron apa film Upin Ipin kan ya. Jadi dia tahu Upin Ipin tuh kan berdoa, dia praktekin gitu loh. Ibu adek tahu Bismillahirrohmanirrohim gitu kan. Bengong, soalnya kita juga kayak mau langsung ngelarang kan dia belum ngerti juga gitu. Dek, itu Upin Ipin agamanya Islam gitu. Nah kalau di sekolah gimana Dek berdoanya? Kalau di sekolah dia diajarin berdoa juga sebelum makan pakai bahasa Inggris, penutupnya amin. Nah seperti itu. Jadi kan oke, kita ngajarin lagi. Oke, adek kalau adek berdoa, adek agamanya kan Hindu, berdoanya kayak ibu gitu, tangannya ke sini, om bilang kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya ketika kita ajarin pelan-pelan, kadang juga kalau kita udah nggak kuat emosinya ajarin agak keras juga gitu kan. Jadi pernah ketika kita tulisan dia udah mulai ngikut, tangannya mau gini, om bismillah. Itu kayak gitu udah nggak bisa konsentrasi lagi, dan kita pikir oke, umur segini tuh benar-benar apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat di kehidupan sehari-hari itu yang mereka kerjain gitu loh, itu yang mereka lakuin gitu loh. Jadi ya gitu. Tapi kalau misalkan di rumah itu diawasin nggak nontonnya? Itu kan dia kalau nonton Upin Ipin itu udah pasti di TV kan ya biasanya. Masih ada TV di rumah. Kebetulan kalau saya ada TV tapi nggak pernah hidup gitu. Berarti di rumah masih ada TV dan dia nyari channelnya sendiri. Dia sudah mulai bisa nyari channel sendiri. Dan caranya adalah kita nge-lock TV-nya, jadi biar dia tidak bisa berpindah. Kalaupun kita kadang lupa ya suaranya kan kedengeran. Jadi kita bisa, kalau di YouTube pun pada saat-saat tertentu kita tetap kasih, tapi kita kasih YouTube Kids yang memang siaran-siarannya kita tahu yang mana kita download untuk aman ditonton. Karena di lock itu jadinya dia nonton apa yang drama Gong ya. Oh iya, yang di Bali TV itu kalau drama Gong. Jadi yang nontonnya anak kecil sekecil itu gitu ya, berkelahi dengan drama Gong gitu ya. Jadi dia udah nonton drama Gong. Itu gimana ceritanya? Jadi mungkin karena dia susah mindahin channel TV ya, yang biasanya dia tonton Upin Ipin itu kelupaan gitu loh. Jadi kayak dia dia melihat drama Gong ada gamelan gitu, mungkin itu seru bagi dia, dan wah dia nonton gitu loh, dia nonton dan nggak dikasih ganti gitu. Pernah juga ketika debat pilpres, nah terus tak tawarin, adek yang lain yuk, yang lain enggak, adek mau yang ini gitu. Akhirnya karena iklan atau apa kan saya ganti ya, kita ganti, terus dia sampai nangis, adek mau lihat-lihat bapak-bapak yang tadi, bapak-bapak Bali apa dia bilang, bapak-bapak yang mana lagi. Udah akhirnya tuh debat pilpres yang mau tonton. Jadi kayak mikir dia nonton, dia bener-bener nonton, menikmati tontonan debat pilpres itu. Gak ngerti juga, maksudnya dia nonton kayak ya udah matanya ngeliat ke TV gitu. Terus nggak tahu di dalam otaknya isinya apa gitu. Mungkin dia semakin jadi kayak gini debat pilpres apa nih, seru juga ya ternyata, aku juga mau jadi presiden nanti gitu. Padahal kan kayaknya dari struktur katanya juga belum begitu ngerti harusnya kan gitu. Ya mungkin dia melihat tampilan yang berbeda dari kartun ke orang-orang nyata gitu kan. Ternyata seperti ini orang-orang gitu. Terus kalau misalkan dia lihat, ini ternyata orang asli yang ada di TV seperti ini gitu ya. Oke, kembali lagi ke Kartini. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang bagaimana parentingnya ibu buat anak-anak ibu, anak-anak akan ada anak-anak lagi kan nanti ke depannya. Sekarang kita bahas tentang Kartini. Buat ibu, seberapa besar sih perannya RA Kartini untuk ibu sendiri gitu? Jadi udah serius berarti ya. Jadi kalau menurut saya
tanpa peran Ibu Kartini dan juga mungkin ibu-ibu Kartini lainnya di masa itu, kita generasi sekarang, kaum perempuan mungkin tidak akan semudah ini untuk mendapatkan akses pekerjaan, Betul, akses pendidikan, betul, kemudian kesetaraan gender seperti betul itu ya. sekali. Karena memang di zaman itu sangat sangat tampak sekali kalau kita baca atau kita mungkin nonton di video-video dokumenter bagaimana jarak antara peran laki-laki dan peran si perempuan itu dibatasi gitu. Betul. Nah, jadi ketika ada seseorang yang berani menyuarakan hal tersebut, kita pikir di zaman itu Tika, itu bukan hal yang sangat mudah gitu loh. Betul sekali. Zaman sekarang pun mungkin ada beberapa beberapa jenis pekerjaan tertentu yang juga masih sangat membatasi antara perempuan dan laki-laki. Nah, menurut saya semangat Ibu Kartini yang dulu itu harus tetap kita pegang dan kita kembangkan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Pun kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender, bukan berarti perempuan dan laki-laki itu setara dalam berbagai hal, bukan ya, tapi bagaimana kita saling mensupport. Kadang ada juga beberapa kaum perempuan yang salah mengartikan itu. Enggak, betul. Kita perempuan harus juga bisa lebih dari laki-laki lah. Gitu kan. Enggak semua gitu loh. Tetap kita saling support, saling mendukung si laki-lakinya misalnya butuhnya apa, bisanya apa, kita support di sana gitu. Nah, kemudian mimpi-mimpinya Ibu Kartini lagi adalah bagaimana tentang pendidikan. Ya, kemarin ketika saya memutuskan untuk studi itu, saya sempat berpikir bahwa pendidikan untuk dosen itu kan memang dikejar untuk S3 ya, mau tidak mau arahnya memang ke sana. Jadi saya berpikir apakah saya akan mengambil pendidikan ini sekarang saat anak saya masih kecil dan belum sekolah dalam artian belum SMP SMA atau mungkin belum kuliah pendidikan gitu, gitu formalnya ya. Atau nanti setelah tanggung jawab saya selesai sebagai ibu untuk pendidikan formal anak saya baru saya lanjut. Nah, pertimbangan lainnya adalah perkembangan zaman itu kan sangat-sangat luar biasa ya. Saya aja sekarang sama teman-teman di kelas 27 orang, termasuk yang paling kecil usianya, itu gapnya sangat beda banget. Jadi kayak mereka akses nyari jurnal atau editing PowerPoint lah seperti itu. Kemarin pas ujian mereka sempat tergagum juga. Mbak Emi itu bisa ya bikin PPT? Bisa Bu, kan ada tim. Saya bilang seperti itu. Jadi wah keren, karena ya Tika tahu kan, jadi batasan pembuatan PPT zaman Bapak Ibu dulu lah yang putih. Betul. Jadi itu pun udah sangat luar biasa. Kalau dari segi pengalaman mereka nggak usah ditanya lagi, udah luar biasa. Tapi dari segi beberapa hal seperti itu masih sangat-sangat butuh orang untuk membantu. Nah, saya mikir, oke, saya pilihnya sekarang aja. Memang ada beberapa hal yang harus kita korbankan, tapi hal baiknya akan lebih banyak akan lebih banyak kita dapatkan nanti ketika anak kita sudah kuliah sekolah formal, kita bisa fokus ke anak kita, kemudian juga usia kita juga masih cukup sehat produktif juga kemarin untuk tekanan-tekanan dari tugas-tugas yang sangat luar biasa. Kemudian kesempatan juga mungkin kalau nanti kita nggak tahu ya bagaimana pergerakan kesehatan, bagaimana pergerakan keuangan, bagaimana pergerakan-pergerakan yang lain. Iya, alam semesta juga kita kan nggak bisa nebak juga ke depannya betul akan sekali. gimana. Jadi kalau kemarin saya mikir kalau memang kesempatan itu ada sekarang dan bisa kita ambil, kita jadi nggak kita tinggal gitu. Akhirnya diambil juga. Apakah akan melanjutkan nanti ke jenjang yang lebih lagi menjadi profesor? Itu mungkin kalau cita-cita dosen di Indonesia ya, atau di dunia mungkin pasti cita-cita ke guru besar. Tapi kita lihat juga peluangnya seperti apa. Peluang dalam artian di kampus itu kan pasti ada banyak sekali syarat untuk menuju ke sana, butuh waktu juga, kemudian penelitiannya juga harus ada takaran-takaran tertentu juga. Nah, itu masih dalam pembelajaran. Harapannya pasti ke sana. Didoakan saja Tika. Oke. Nah, kalau tadi bahas tentang R.A. Kartini lagi nih. Nah, R.A. Kartini kan itu membuat sekolah untuk perempuan-perempuan pada zaman itu ya, pada zaman itu. Apakah Ibu juga memiliki mimpi juga untuk membuat sekolah? Apalagi dulu pernah ikut Indonesia Mengajar sampai keluar Pulau Bali tuh mengajar anak-anak di Sula ya Bu ya. Apakah depannya ada mimpi gitu punya
satu sekolah gitu untuk nggak cuman perempuan tapi laki-laki juga bisa. Oke, ini mungkin mimpi dari zaman SMA ya. Mungkin bukan sekolah formal ya, Iya. Tik ya. Jadi dulu SMA ketika kita camping, OSIS gitu kan, saya sempat bilang gini sama teman saya, dan ini juga saya bilang sama suami saya, sama Kubon, dan sekarang saya bilang di podcast karena ketika nanyain ya. Jadi saya dulu sempat pikir, wah di Bedugul ini enak banget suasananya gitu loh. Jadi kayak pengen punya ada satu areal, kemudian ada tempat camping, ada kebunnya juga. Di kebun itu bisa jadi tempat pembelajaran. Jadi bukan hanya tempat untuk bersenang-senang aja, tapi belajar untuk bagaimana orang datang itu mereka tahu proses nanam, proses panen, proses yang harus mereka lewati sehingga mereka bisa menikmati makanan yang ada di meja makan mereka. Jadi itu sih salah satu mimpi yang pengen kayak apa ya, buat mungkin ke depannya kalau ada rezeki, kemudian ada peluang juga ke sana. Kemudian saya sempat ngobrol juga sama salah satu pemilik tempat camping yang ada di Bedugul. Dulu nih, waktu masih zaman SMA, inget banget. Saya tanya, "Bapak asalnya dari mana, Pak?" "Oh, saya dari Ayani." "Ayani di mana, Pak?" "Saya juga Ayani, Ayani Denpasar," gitu. Bapaknya bilang, "Dia dari Tunggul Ametung." "Kok bisa punya lahan di sini, Pak? Bapak beli di sini?" "Oh enggak, ini punya istri saya." Jadi saya dulu punya mimpi pengen punya tempat di Bedugul, bapak itu bilang gitu. Terus ketika saya tahu istri saya dari Bedugul, langsung saya nikahin. Dia bilang kayak gitu. Itu saya SMA loh, Tik. Terus saya mikir gini, wah apa cara bapak ini bisa ditiru gitu kan. Tapi kan enggak juga ya, karena jodoh kita beda gitu. Nah tapi kan itu salah satu ya guyonan, tapi juga pembelajaran juga buat kita, bahwa kalau kita pengen mimpi kita terwujud, nggak harus semua dari kita. Mungkin kita bisa kolaborasi ya. Mungkin buat teman-teman dimanapun punya lahan misalnya, ternyata bingung manage-nya seperti apa. Nah mungkin nanti bisa kita kolaborasi sama Bu ini yang punya lahan di Bedugul, mau dijadikan camp, terus ada pembelajaran. Berarti pembelajarannya lebih ke non formal ya? Iya, lebih ke non-formal. menanam, terus mereka juga memetik, nanti hasilnya disajikan langsung. Mereka juga makan hasil yang mereka petik itu. Ya. Nah, yang terakhir sebelum kita akhiri podcast seru hari ini, nah boleh dong harapan dan pesannya buat perempuan-perempuan di luar sana agar tetap mengingat RA Kartini ke depannya, biar berani juga untuk semakin show up lagi tapi ke arah yang positif ya. Harapannya ya buat teman-teman kaum perempuan dimanapun berada gitu. Jadi kita harus tetap berkarya di bidang kita masing-masing, apapun misalnya bidang pendidikan, kemudian ada di bidang pertanian, pariwisata, atau bidang yang lain gitu. Tekuni itu dan jalankan sesuai dengan passion teman-teman, dan juga lihat peluangnya. Jadi kadang kalau kita lihat, oh passion saya A, tapi ternyata peluang A nggak datang-datang, ya udah berarti harus ada yang kita ubah sedikit gitu loh. Jadi kita melihat peluang. Kemudian kedepannya lagi adalah bagaimana kita kolaborasi tadi ya, kita kolaborasi antar sesama perempuan. Jadi ketika kita melihat ada perempuan yang lebih berkembang, oke kita lihat kenapa ya dia bisa berkembang, apa yang bisa kita pelajari dari dia gitu loh. Jadi apa yang bisa kita kerjasamakan juga dari dia, saling support gitu. Kemudian kolaborasi juga dengan kaum laki-laki tentunya, karena tanpa laki-laki saya yakin perempuan juga perempuan mungkin adalah sosok yang hebat ya, tapi akan lebih hebat lagi ketika ada sosok laki-laki yang mensupport dia dari belakang. Seperti itu. Wow, jadi akan lebih hebat lagi kalau kita saling support satu sama lain, mau itu dengan perempuan, mau itu dengan laki-laki, pokoknya saling support satu sama lain. Jadi semuanya akan bisa terselesaikan. Yang terakhir sebelum saya akhiri, kita ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan yang ada di luar sana. Dan semoga semangat Kartini selalu ada di dalam diri kita semua. Sampai ketemu di next episode. Dan terima kasih sekali lagi Bu Emi sudah mau sharing hari ini, berbagi cerita yang menarik dan pastinya sangat menginspirasi buat teman-teman di luar sana yang menonton hari ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.